Hey guys, welcome back to Best Indo Tech YouTube Channel dan kita punya good news. Nah, Huawei ngerilis lagi tablet terbarunya yang sama-sama punya aplikasi Office eksklusif buat kerja kayak di seri MatePad 11 dan MatePad Air, dan sama-sama juga dapat aksesoris lengkap kayak case, keyboard, stylus, sama mouse Bluetooth. Tapi tablet yang satu ini dikasih harga 5 jutaan aja. Jadi yang lagi ngincer seri Huawei MatePad, ini jadi pilihan yang paling value for money coy. Tapi apakah harga yang affordable tadi bikin spek dan fitur dari tablet ini jadi dikurangin? Kita bahas lengkapnya di video ini. Let's go! Nah, kayaknya baru kemarin ya Huawei itu ngerilis MatePad 11 dan MatePad Air. Sekarang datang yang baru lagi. Mungkin ini senjata pamungkas ya, karena harganya yang paling murah di antara yang lainnya, dan layarnya itu juga yang paling gede di kelasnya nih, yaitu 11,5 inch yang sesuai sama nama tabletnya, yaitu Huawei MatePad 11.5. Jadi dari segi layar, tabletnya itu sebenarnya mirip ya kayak MatePad Air yang harganya itu lebih mahal 2-3 jutaan. Dan layarnya ini pakai IPS panel 2K atau 1440p resolution, dan refresh rate-nya itu sampai 120 Hz. Plus rasio layarnya ini tetap dijadiin 3:2. Jadi kalau misalnya kita pakai buat kerja office atau gambar-gambar itu tetap enak. Nah, satu yang paling unik dari tablet Huawei saat ini adalah aplikasi WPS Office khusus buat tabletnya Huawei yang cuma ada di tablet ini, MatePad yang 11 sama MatePad Air. Bedanya itu di fitur yang setara sama Microsoft Office Desktop. Ya jelas lebih lengkap dari Office Mobile atau Office 365 di Android. Yang paling kelihatan itu ada ribbon di bagian atas layarnya, dan ada status bar juga di bagian bawah layarnya itu. Jadi buat yang sehari-hari kerja pakai documents, Excel, dan presentation, itu jadi nggak berasa canggung ya sama pengaturannya. Experience-nya itu tetap sama. Terus fiturnya juga kayak ada pivot table, margin, presentation animation, dan yang keren itu bisa split screen. Nih kayak gini ya, kiri sama kanan. Jadi secara fitur dan interface, ini sih yang paling menyerupai Office di PC ketimbang di tablet lain ya. Dan filenya juga kompatibel sama format Microsoft Office kayak Docs, SLS, dan yang lain-lain. Jadi lebih fleksibel aja nih kalau misalkan kita mau pindah-pindah datanya. Apalagi ada case keyboardnya juga kan, jadi experience-nya itu udah kayak pakai laptop aja. Bisa shortcut kayak copas data gitu, dan fleksibel juga nih karena kita bisa copot pasang keyboardnya, dia pakai koneksi Bluetooth. Nah, beberapa apps productivity lain juga enak dipakai di tabletnya, kayak coding, 3D animation, ilustrasi gambar, sampai foto video editing. Nah, semuanya itu udah tersedia ya di MatePad 11.5, dan bisa kita install sendiri juga. Pilihannya itu bisa lewat App Gallery, lewat APK, atau via browser base itu juga bisa. Buat edit-edit foto dan video itu bisa pakai Canva. Kalau misalkan mau jadiin format PSD itu ada Photopea, sama edit video ini bisa pakai CapCut. Dan enaknya ngedit di sini tuh dapat ruang yang lebih luas di bagian atas sama di bagian bawah. Misalnya kita pas editing video nih, si previewnya ini punya ruang jadi lebih proper gitu ya di bagian atasnya ini. Nah, buat yang suka coding, ada CodePen via browser base yang oke juga nih buat kita cobain di tabletnya. Kalau mau 3D animation itu misalkan buat arsitek, itu kita bisa pakai SketchUp buat preview ruang 3 dimensi. Itu tetap lancar ya kalau kita geser-geser. Sama yang suka ilustrasi gambar, itu ada Sketchbook yang mana kompatibel juga sama stylusnya Huawei yang termasuk sama paketan. Ngegambar nggak berasa delay karena dia cuma 2 millisecond, dan ada palm rejection-nya juga. Tapi menurut gua feel dari stylusnya memang agak licin ya, walau udah diganti ke tip satunya lagi yang lebih keset yang warna putih itu. Buat taking notes sih udah oke. Misalkan pakai Huawei Notes itu buat highlight PDF atau tanda tangan dokumen, tetap enak ya dipakainya ya. Sedangkan keperluan lain kayak G Drive, Gmail, sampai Gmeet itu udah tinggal pakai aja di tabletnya, nggak perlu install lagi, dan kalau mau lewat browser itu juga aman. Nah, buat video call meeting tadi, itu tabletnya punya kamera selfie yang lebar juga nih ternyata, dan ada fitur buat auto frame-nya juga, buat ngikutin kita pas kita gerak kiri kanan gitu. Sama di bagian kamera depannya itu ada fitur dokumen nih, jadi hasil kameranya proper lah buat kita pakai harian atau pakai kerja. Oke guys, ini adalah contoh perekaman video dan suara menggunakan Huawei MatePad 11.5 di kamera selfie-nya, dan gue pakai di resolusi 1080, 30 fps, pilihan resolusinya cuma 720 sama 180. Kecuali kamera belakangnya ya, itu bisa sampai 4K. Nah, untuk kualitas dari selfie-nya sendiri ini udah oke banget.
ya, walaupun masih ada semut-semut nih kalau di area yang agak gelap kayak gini, tapi untuk kita video call, meeting itu udah proper banget, apalagi dia punya angle itu bisa lebar banget ya. Jadi ada ada 3 orang itu juga cukup. Dan kalau misalkan kita video call itu tadi ada follow cam-nya juga, jadi bisa ngikutin framing dari wajah kita gitu. Tapi gimana menurut kalian soal kualitas video dan suara menggunakan Huawei MatePad 11.5? Tulis ini kalau mau komentar. Nah, selain si layarnya yang enak buat kita pakai kerja, performance-nya juga bisa seimbangin kebutuhan kita nih. Prosesornya pakai Snapdragon 7 Gen 1 dan dikasih storage itu 8128 GB. Jadi dari segi RAM itu memang lebih besar ketimbang kakaknya ya, yang MatePad 11. Yang itu cuma dikasih pilihan RAM 6 GB aja. Jadi buat entertainment kayak main game itu kuat. Cuman kita itu sebenarnya lebih sering ya buat main game emulator pakai PPSSPP sama Dolphin Emulator. Karena ternyata itu tetap lancar di tabletnya. Bisa aman sampai 60 FPS coy. Walaupun PPSSPP itu memang kan dia nge-cap di 30 FPS. Cuman tetap enak lah main di tabletnya. Jadi kalau mau main itu tinggal colok aja controller ya. Atau kita koneksiin controller yang pakai Bluetooth. Dan tabletnya tinggal diberdiriin aja pakai case bawaannya itu ya. Tinggal ditarik belakangnya gitu ya. Sama buat dipakai nonton juga enak nih. Stand case-nya itu fleksibel buat kita taruh di meja ataupun di kasur. Ya literal gimana aja ya. Yang penting dia permukaan datar. Sayangnya rasio layar 3:2 tadi itu sebenarnya bikin black bar di bagian atas sama bawah layar itu jadi lebih tebel ya pas kita nonton, misalkan pas nonton YouTube, Netflix, Disney Star itu jadi agak tebel di bagian atas bawah. Cuman resolusi tetap aman. Nah, buat interface-nya sendiri di sini Huawei MatePad 11.5 pakai Harmony OS terbaru ya yang 3.1. Yang mana itu berasa lancar banget nih pas kita pakai kerja, entertainment atau bahkan multitasking dengan split screen kayak gini. Berasa efisiensi dari segi interface-nya dan tetap dapat fitur kayak file shortcut sampai Super Hub-nya dari Huawei. Mungkin karena efisiensi dari OS-nya juga, tabletnya ini jadi tergolong irit baterai ya. Gue bisa sampai dapat 10 atau 11 jam pemakaian dengan mode dynamic refresh rate. Ini termasuk awet sih ya, cuman ngecasnya nih yang agak lama. Chargingnya 20 watt buat ngisi baterai 7700, itu makan sampai 3 jam ya buat ngecasnya. Jadi kalau ditanya kurangnya apa, gua sih bisa nemuin satu ya, yaitu dari speakernya. Buat ukuran tablet kayak gini, kerasa standar aja nih. Nggak jelek, cuman memang bassnya kerasa tipis aja gitu ya. Tapi udah pakai stereo speaker sih memang, jadi ya masih oke lah. Kalau pengen lebih maksimal lagi sih gua pakai TWS aja nih. Dan pas banget ada TWS dari Huawei juga yang harganya 400 ribuan. Ini TWS baru ya, yang baru dirilis barengan sama si tabletnya juga nih, yaitu Huawei FreeBuds SE2. Dari segi suara sih TWS-nya kasih low frequency atau bass yang lebih punchy dan vokalnya juga lebih jernih. Ada noise cancellation-nya juga, jadi bisa ngeredam suara dari sekeliling. Plus TWS-nya juga punya IP rating ya, IP54. Jadi buat olahraga itu tetap aman dan baterainya itu bisa sampai 40 jam kalau dipakein sama si casing-nya itu. Nah, jadi di harga 5 jutaan, jujur tablet ini value for money sih ya. Oke banget lah buat kita pakai kerja kantoran atau buat kayak olah-olah data gitu. Entertainment juga oke, dan gua rasa baru tablet ini aja nih yang kasih bonus aksesoris lengkap kayak case, keyboard, stylus, sampai Bluetooth mouse itu di harga under 5,5 juta. Mungkin ada tablet lain ya yang memang speknya lebih kenceng, tapi buat yang pakai tabletnya untuk kerja di kantor, gua rasa MatePad 11.5 ini kasih experience yang paling proper di kelas harganya. Huawei memang ngerancang tablet ini buat kerja ya, lengkap sama aksesorisnya juga. Jadi mulai independen ya, tanpa doi. Nah, secara spek udah cukup buat kita pakai heavy usage dan rasanya sih bakal aman buat kita pakai 2-3 tahun ke depan. Layarnya juga gede banget dan baterainya juga awet. Walaupun dari segi ngecas itu mesti siapin waktu dan speakernya juga tergolong standar banget. Intinya, buat yang nyari tablet buat kerja atau bisa dipakai santai abis kita kerja-kerja tadi, itu Huawei MatePad 11.5 layak sih buat kalian masukin ke wishlist. Untuk harga sendiri, tablet ini dibanderol 5,499 juta. Udah dapat case, keyboard, stylus, sama Bluetooth mouse tadi. Dan bisa dibeli juga di tanggal 25 Agustus sampai 10 September di online ataupun offline store. Plus bisa trade-in device lama kalian juga, dan buat Huawei FreeBuds SE2 itu sendiri dibanderol seharga Rp399.000, dan ini harga flash sale ya dari tanggal 1 sampai 10 September. Dan ada beberapa promo lain yang bisa kalian cekin di kolom deskripsi aja. Jadi gimana menurut kalian soal tabletnya?
Apakah langkah Huawei buat masukin tablet 5 jutaan dengan bonus sebanyak itu jadi langkah yang menarik? Tulisin pendapat kalian di kolom komentar. Nah, kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Kenapa gue closingnya suka lupa ya endingnya? Dah. Ciao guys, kebanyakan kerja sih pakai Huawei MatePad.